Desa itu bernama Desa Nglegok, sebuah daerah kecil di pinggiran Blitar yang dikelilingi perbukitan, sawah, dan ladang jagung sejauh mata memandang. Udara di sana sejuk, apalagi menjelang sore saat tembusan angin dari arah gunung membawa aroma tanah basah yang khas. Penduduknya hidup sederhana, sebagian besar petani jagung dan padi, sisanya beternak ayam atau kambing. Di antara para petani itu, ada satu nama yang paling sering disebut Pak Darto. Pak Darto dikenal sebagai petani yang rajin. Tapi bukan cuma itu. Sejak beberapa tahun terakhir, hasil panen jagungnya selalu melimpah. Di saat petani lain mengeluh karena cuaca yang tak menentu, hama tikus, atau tanah yang kering, ladang Pak Darto tetap subur dan hijau. Jagungnya beser-beser, berwarna kuning cerah, dan bijinya padat. Ladange Pak Darto kok iso ngono yo, ijo, royo-royo terus. Padahal ora tau ndelok wong nyemprot pupuk. Begitu kata Pak Mardi. Tetangganya yang ladangnya persis di sebelah, setiap musim panen tiba, warga desa pasti berdatangan membantu Pak Darto. Selain karena tradisi gotong royong, mereka tahu kalau ikut bantuin panen Pak Darto, pasti dapat bagian lumayan. Jagungnya banyak, rezekinya melimpah. Tapi ada satu hal yang lama-lama bikin warga merasa ganjil setiap kali panen selesai. Selalu saja ada satu orang yang hilang. Awalnya orang menganggap itu kebetulan. Tahun pertama, yang hilang cuma seorang kuli panen dari luar desa. Namanya Tono, masih muda. Baru pertama kali datang ke Nglegok. Katanya, waktu itu Tono pulang lebih dulu lewat jalan belakang ladang. Sendirian, sampai malam, tak juga kembali ke penginapan. Dicari ke rumah teman ke warung kopi, bahkan ke sungai, tapi hasilnya nihil. Warga pikir dia mungkin kabur atau kembali ke desanya. Tapi tahun berikutnya, kejadian yang sama terulang lagi. Kali ini yang hilang Pak Marji, petani tua yang biasa bantu panen. Bedanya, Pak Marji adalah warga asli desa itu. Hilangnya pun aneh. Siang harinya masih terlihat membantu menjemur jagung di halaman ladang. Tapi menjelang sore, tiba-tiba lenyap. Sepedanya tertinggal, topinya jatuh di tanah, dan di dekat situ ada bekas tanah yang agak lembek, seperti baru saja digali. Waktu itu, suasana desa mendadak mencekam. Istri Pak Marji menangis setiap malam di pos ronda, berharap suaminya pulang. Para warga bergantian mencari ke hutan dan sungai, tapi tetap saja nihil. Hanya satu hal yang semua orang ingat malam setelah Pak Marji hilang. Dari ladang Pak Darto terdengar suara gamelan halus, samar-samar, seolah dari jauh. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Padahal ladang itu gelap gulita, dan tak ada satu orang pun di sana. Sejak saat itu, bisik-bisik mulai terdengar. Ojo-ojo Pak Darto iku ana pesugihane. Begitu kata Buati, pedagang sayur di pasar. Tapi tak ada yang berani mengucapkannya keras-keras. Pak Darto orangnya baik, dermawan, dan sering bantu warga kalau ada hajatan. Dia juga rutin ke masjid, meski jarang ngobrol lama dengan orang. Wajahnya selalu datar, tapi matanya kadang menatap kosong ke arah ladang, seperti ada sesuatu yang dia pikirkan dalam-dalam. Suatu sore, Seno, pemuda desa yang suka iseng, mencoba membuktikan gosip itu. Ia dan temannya, Andi, berencana mengintip ladang Pak Darto dari kejauhan malam-malam. Kita lihat aja, beneran ada apa enggak? Kata Seno sambil tertawa. Mereka berdua bersembunyi di balik rumpun bambu tak jauh dari jalan setapak yang menuju ladang. Malam itu langit terang, bulan purnama menggantung besar di atas bukit. Dari tempat mereka bersembunyi, terlihat ladang jagung Pak Darto yang luas, bergoyang perlahan ditiup angin. Tak ada suara manusia, hanya desiran daun dan jangkrik. Tapi sekitar pukul 11 malam, Seno mendengar suara aneh. Suara seperti ngos-ngosan, lalu diikuti bunyi gerakan tanah. Krek, seolah ada yang menggali di bawah tanah. Andi menelan ludah. Lo denger gak? No. IYA. Kayak ada orang gali tanah, tapi siapa coba malam-malam gini? Mereka menajamkan mata ke arah tengah ladang. Di sana, samar-samar terlihat sosok hitam berdiri di antara batang jagung. Tingginya gak wajar, lebih dari 2 meter, tubuhnya kurus panjang, kepalanya miring ke satu sisi. Sosok itu menunduk, seperti sedang memungut sesuatu dari tanah. Lalu perlahan mengangkat tangannya dan tampak seperti menggendong tubuh seseorang yang lemas. Seno hampir berteriak, tapi Andi menutup mulutnya cepat-cepat.
Mereka berdua diam membeku sampai sosok itu perlahan menghilang di antara jagung. Begitu suara jangkrik kembali terdengar, mereka langsung lari second keng Nia ke rumah. Keesokan paginya, wajah mereka pucat seperti mayat. Warga yang lihat hanya bisa mengira mereka baru kena ketemu demit. Setelah itu, Seno demam 3 hari. Dalam tidurnya, dia mengigau sambil berkata, "Ditanam. Wong iku ditanam nang njero lemah, dikubur." Orang itu dikubur di dalam tanah. Ibunya sampai manggil Pak Kiai buat ruqyah. Setelah sembuh, Seno gak pernah lagi berani lewat ladang itu, bahkan di siang bolong. Tapi yang paling aneh, keesokan harinya setelah kejadian itu, Pak Darto terlihat di pasar. Seperti biasa, wajahnya tenang, bahkan sempat beli ayam hitam dan dupa. Saat ditanya buat apa, dia cuma senyum kecil. "Buat selamatan, panen udah deket," jawabnya. Seminggu kemudian, panen dimulai. Seperti biasa, warga ikut membantu. Suasana ramai, suara tawa dan cangkul beradu dengan batang jagung. Tapi entah kenapa, banyak yang merasa angin di ladang Pak Darto beda dingin dan berat, seolah setiap napas membawa rasa takut. Seekor ayam hitam yang dibawa untuk selamatan tiba-tiba berkokok keras lalu mati mendadak. Tanpa sebab, wes, dibuang wei, ora usah dipikir, kata Pak Darto datar. Tapi tatapan matanya kosong, seolah bukan dirinya yang bicara. Malamnya, warga mengadakan syukuran kecil di rumah Pak Darto. Ada tumpeng, doa, dan musik campur sari dari radio. Tapi beberapa orang mengaku mencium bau bunga melati campur amis darah dari arah dapur. Saat dicek, nggak ada apa-apa, hanya kendi berisi air di atas meja. "Buat apa kendi itu, Pak?" "Tania buati air dari sumur ladang," jawabnya singkat. Beberapa hari setelah panen selesai, kabar buruk datang lagi. Anak kecil bernama Ryan, cucu dari Pak Mardi, hilang saat main layangan di tepi ladang Pak Darto. Orang tuanya panik, seluruh warga turun tangan mencari sampai malam. Mereka menelusuri pinggir ladang dengan obor, memanggil-manggil namanya. Tapi yang mereka temukan hanya layangan yang sobek dan bekas kaki kecil di tanah yang tiba-tiba terhenti begitu saja, tanpa jejak kemanapun. Saat warga berkumpul membahas pencarian, Pak Darto datang dengan wajah tenang. "Mungkin bocah melebu ke arah sungai," katanya pelan, tapi matanya tidak melihat siapa-siapa. Tatapannya lurus ke arah ladangnya yang gelap. "Lah Pak, kok sampean tenang weh? Anak cilik hilang loh," tegur Pak RT. "Rezeki panen sudah banyak Pak, kadang alam juga minta gantinya sendiri," jawabnya samar, lalu masuk ke rumah tanpa pamit. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Alam minta gantinya sendiri. Kalimat yang sampai kini masih diingat warga Nglegok. Sejak malam itu, tak satu pun orang berani ke ladang Pak Darto sendirian. Apalagi saat matahari tenggelam. Beberapa waktu kemudian, seorang kuli panen dari luar daerah yang baru datang mencoba kerja di sana. Namanya Jeffrey. Ia tak percaya gosip-gosip itu. Palingan cuma cerita buat nakut-nakutin, katanya sombong. Tapi setelah 2 hari kerja, dia mulai merasakan hal aneh. Setiap kali ia lewat di antara batang jagung, seperti ada yang memperhatikannya. Ia sempat mencium bau kemenyan samar dari bawah tanah. Lalu suatu siang, ketika sedang istirahat di gubuk kecil di tengah ladang, dia mendengar suara perempuan nyanyi dari kejauhan. Suaranya halus, tapi dingin, nadanya seperti lagu Jawa lama. Lir ilir, 10 year was familiar. Jeffrey berdiri, menatap sekitar, tapi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dari sela batang jagung, terlihat ujung kain putih panjang melintas pelan. Ia kaget, lari keluar dari ladang sambil teriak. Sejak hari itu, Jeffrey tak mau kembali kerja. Katanya, waktu ia lari, sempat mendengar bisikan halus di telinganya. "Aja melu, iki ladangku. Jangan ikut campur. Ini ladangku." Desa Nglegok semakin sunyi tiap malam. Orang-orang menutup pintu lebih cepat. Lampu dimatikan sebelum jam 9. Kadang terdengar suara aneh dari ladang Pak Darto, suara tanah yang seperti bergeser, atau ayam berkokok tengah malam. Tapi anehnya, ladang itu tetap subur. Jagungnya tumbuh paling cepat di antara yang lain. Waktu berjalan, orang sudah mulai terbiasa dengan rasa takut itu. Mereka tak lagi berani tanya, tak lagi berani curiga. Seolah semuanya sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Yang penting,
Jangan lewat ladang itu malam-malam. Jangan menatap lama ke arah pohon randu di ujungnya. Dan jangan pernah menyebut nama Pak Darto terlalu keras kalau sedang di luar rumah. Sampai akhirnya, seorang peneliti tanah dari luar kota datang ke desa itu. Ia berniat meneliti kesuburan ladang Pak Darto, karena hasilnya dianggap tak masuk akal. Tapi begitu ia mulai menggali sampel tanah di tepi ladang, ia berhenti mendadak. Dari galian itu keluar bau busuk, seperti bangkai. Saat tanah digali sedikit lebih dalam, terlihat potongan kain putih dan sesuatu yang mirip tulang kecil. Warga yang melihat langsung menjerit. Peneliti itu gemetar, segera menutup lubang dan pergi dari desa malam itu juga tanpa pamit. Besoknya, Pak Darto tak terlihat lagi. Rumahnya kosong, pintunya terbuka, dan di dalamnya hanya ada kendi air yang sama seperti waktu syukuran dulu. Warga tak berani menyentuhnya, hanya menutup pintu pelan dan berdoa di depan rumah itu. Sejak saat itu, ladang Pak Darto dibiarkan begitu saja. Tapi anehnya, meski tak ada yang merawat, jagung di sana tetap tumbuh lebat. Kadang-kadang saat senja mulai turun dan embun sore menyentuh daun jagung, masih terdengar suara lirih dari arah ladang itu. Rejeki ora ono sing gratis, kabeh ono tumbale. Tak ada rejeki yang gratis. Semua ada tumbalnya, dan setiap kali suara itu terdengar, warga hanya menutup jendela sepat-sepat, menunduk, dan berbisik pelan. Gusti, mugi, dijauh kesaka perkara Allah. Ya Tuhan, semoga dijauhkan dari perkara buruk. Malam pun kembali sunyi, tapi dari kejauhan, ladang itu tetap berbisik. Seolah hidup, menunggu panen berikutnya. Malam itu, udara terasa lembab. Angin dari arah utara membawa aroma tanah basah dan daun jagung yang baru saja disiram embun. Bulan separuh menggantung redup di langit, sinarnya menembus sela-sela batang jagung yang menjulang tinggi. Dari keyahan, suara jangkrik dan kodok bersehet sahutan, tapi di sela-sela suara itu, terdengar sesuatu yang lain. Suara itu lembut, panjang, dan terputus-putus, seperti orang menyanyi dengan lirih. Siti terbangun karena suara itu. Ia tinggal di rumah paling dekat dengan ladang bekas milik Pak Darto. Hanya berjarak sekitar 20 meter dari pagar bambu yang memisahkan pekarangan rumahnya dengan lahan luas itu. Malam sudah lewat jam 12, tapi suara itu jelas terdengar. Bukan seperti radio, bukan juga orang lewat. Nadanya seperti tembang Jawa kuno yang pernah ia dengar dari neneknya dulu. Namun kini terdengar jauh lebih dingin. Lir ilir, lir ilir, tendir was sumilir. Siti menggigil. Suara itu seperti berasal dari tengah ladang. Ia menyingkap tirai pelan, mencoba memastikan. Di luar, kabut tipis menutupi permukaan tanah, membuat bayangan batang jagung tampak seperti manusia berdiri diam. Siti memicingkan mata. Di antara barisan jagung itu, ada sesuatu yang bergerak. Perlahan, dari sela-sela batang, muncul bayangan besar berwarna hitam, tegak, namun seperti melayang. Siti menahan napas. Sosok itu tidak berjalan seperti manusia biasa. Kakinya tidak menyentuh tanah, melainkan meluncur pelan, seolah dihempas angin. Sinar bulan yang samar menampakkan bentuknya, tinggi, kurus, kepalanya miring seperti tidak punya tulang leher. Tangannya panjang menjuntai, hampir menyentuh tanah, dan dari bagian dadanya, keluar cahaya redup kekuningan, seperti lampu minyak yang hampir padam. Tubuh Siti langsung kaku. Ia menutup mulut, takut suaranya keluar. Tapi saat ia berbalik hendak menutup jendela, terdengar suara langkah kecil di teras rumahnya. Cek, cek, cek. Seperti ada seseorang berjalan tanpa alas kaki. Jantungnya berdegup cepat. Ia menajamkan telinga, berharap itu hanya ayam atau kucing. Tapi kemudian, terdengar suara napas pelan dari balik dinding, enduk. Suaranya berat, serak, dan dekat sekali. Seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Siti menjerit dan langsung mundur ke belakang, menabrak meja kecil di kamarnya. Gelas jatuh, pecah. Ia menutup telinganya dan berlari ke kamar ibunya sambil menangis. Bu, ana wong neng enjaba. Bu, ada orang di luar. Ibunya, Buna, yang masih setengah tidur, kaget. Wong opo tu, said. Ojo ngagetke ibuk jam segini, katanya sambil bangun. Tapi melihat anaknya gemetar, Buna langsung keluar sambil membawa senter. Sopo neng kono? Teriaknya dari teras. Tidak ada jawaban, hanya angin dingin yang berembus lewat. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti,
seolah seluruh alam ikut menahan napas. Bu Nah menyorotkan senter ke arah ladang. Batang jagung bergoyang pelan, tapi tak ada tanda-tanda orang. Ora ono sopo-sopo, endo. Paling mong angin, katanya pelan. Tapi Siti tahu, yang dia lihat barusan bukan angin. Keesokan paginya, wajah Siti masih pucat. Ia mencoba menceritakan apa yang terjadi ke beberapa tetangga, tapi semua cuma menanggapinya dengan tawa kecil. Koweki kebanyakan nonton film horor, Sit, kata Pak Mardi sambil ngopi di warung. Ladang iku wis kosong, gak ana wong sing wani mlebu. Sing kowe delok paling bayanganmu dewe. Tapi bagi Siti, itu bukan bayangan. Suara nyanyian itu masih terngiang di kepalanya. Bahkan siang hari pun, saat ia sedang menyapu halaman, kadang tercium bau kemenyan dari arah ladang. Ia sempat berpikir untuk pindah ke rumah bibinya di kota, tapi ibunya menolak. Kita wis urip kene suset, ora yusa wedi. Wong sing gaib ora bakal nganggu yen ora diusik, katanya menenangkan. Namun ketenangan itu cuma bertahan 2 malam. Pada malam ketiga, Siti kembali terbangun. Kali ini bukan karena nyanyian, tapi karena suara langkah banyak orang di luar rumahnya. Ia mengintip dari celah jendela, dan matanya hampir tak percaya. Di tengah ladang jagung yang gelap, terlihat deretan orang berjalan pelan membentuk lingkaran. Mereka semua memakai baju lusuh dan kain putih di kepala. Wajahnya tak jelas karena gelap. Di tengah lingkaran itu, berdiri sosok tinggi berwarna hitam yang sama seperti yang Siti lihat sebelumnya. Sosok itu mengangkat tangan ke langit, lalu menandok, seperti memberi isyarat. Tiba-tiba, dari tanah, muncul cahaya merah kecil yang berputar, lalu membesar seolah ada api menyala di dalam bumi. Cahaya itu menyorot wajah-wajah yang berdiri di sekelilingnya, dan Siti menahan napas. Wajah mereka pucat, matanya kosong, kulitnya seperti basah. Itu bukan orang hidup. Siti mundur perlahan, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh ke arah rumahnya. Wajahnya rusak, matanya hanya 2 lubang hitam menganga. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tak keluar. Dalam ketakutan, Siti buru-buru menutup jendela dan bersembunyi di bawah meja. Menahan tangis, ia menunggu sampai suara-suara itu hilang. Tapi tepat sebelum semuanya sunyi, terdengar suara rendah bergema dari arah ladang. Panen wis, W-A-Y-A, he ... Panen sudah waktunya. Keesokan harinya, Siti tidak keluar kamar sama sekali. Ibunya cemas, tapi ia hanya mengira anaknya demam. Namun sepanjang hari, Siti terus diam, matanya kosong menatap tembok. Saat malam tiba, ibunya mendengar Siti bicara sendiri. Aku ora pengen mlebu kana. Aku nggak mau masuk ke sana. Aku nggak mau. Waktu itu, Bu. Nah, mulai takut. Ia memanggil Pak RT dan beberapa tetangga. Mereka datang malam-malam, membawa ustadz desa yang biasa memimpin doa. Saat mereka berdoa di ruang depan, tiba-tiba lampu rumah padam. Dari luar, terdengar suara seperti orang berjalan di atas tanah basah. Klek, klek, pelan tapi teratur. Ustadz itu terus membaca ayat suci. Tapi kemudian terdengar suara tertawa lirih dari arah belakang rumah. Suara perempuan, panjang dan menusuk. Beberapa warga langsung berdiri, menyorotkan senter ke arah suara. Tapi yang terlihat hanya batang jagung yang bergerak sendiri. Padahal angin sama sekali tak berembus. Ketika lampu akhirnya menyala lagi, Siti sudah tak ada di kamarnya. Jendela terbuka, tirainya robek. Di lantai dekat jendela, ada bekas lumpur dengan bentuk telapak kaki yang kecil kakinya Siti sendiri. Mereka berlari keluar, berteriak memanggil namanya. Tapi yang terdengar hanya gema suara sendiri dan lolongan anjing dari kejauhan. Malam itu, seluruh desa ikut mencari. Ada yang membawa obor, ada yang bawa kentongan. Tapi begitu mereka melewati pagar bambu menuju ladang Pak Darto, udara berubah. Angin tiba-tiba berhenti, dan hawa dingin merayap seperti kabut. Jegong di kiri kanan bergerak perlahan meski tak ada angin. Salah satu warga, Pak Gimin, menyorotkan senter, dan matanya membelalak. Di tengah ladang, terlihat bekas tanah yang baru dibalik, membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran itu, tertancap batang jagung tunggal yang lebih tinggi dari yang lain. Daunnya menghitam seperti terbakar. Dari batang itu, menetes cairan merah gelap, menetes ke tanah satu-satu. Bau amis langsung menyengat. Pak Gimin mundur sambil memegangi dadanya. Gaste,
Ikiopo tu katanya, gemetar. Tak seorang pun berani mendekat. Mereka akhirnya memutuskan menunggu pagi. Tapi begitu matahari muncul, bekas lingkaran itu menghilang. Tak ada darah, tak ada tanah tergali, hanya ladang jagung biasa yang tampak subur. 3 hari kemudian, Siti ditemukan. Tapi bukan dalam keadaan yang diharapkan. Seorang petani yang sedang lewat di pinggir sungai menemukan baju Siti terjebak di ranting bambu, penuh lumpur dan daun jagung kering. Tak ada tubuhnya, hanya bajunya saja. Di saku baju itu, ada potongan kecil kain putih, berbau dupa dan melati. Seperti potongan kain kafan, desa Nglegok kembali gempar. Semua orang membicarakan Siti, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kemana perginya. Sejak malam itu, ladang bekas milik Pak Darto kembali ditinggalkan. Tidak ada lagi yang berani lewat sana malam-malam. Namun yang aneh, setiap malam Jumat, beberapa warga masih mendengar suara yang sama, seperti yang pernah didengar Siti tembang lirih dari dalam ladang. Kadang diiringi bunyi gamelan halus, kadang hanya suara perempuan yang menyanyi tanpa nada jelas. Lira. Suara itu semakin pelan, lalu hilang ditelan angin, meninggalkan aroma melati samar. Pak RT pernah mencoba memimpin doa di tepi ladang, berharap suara itu berhenti. Tapi setelah malam doa itu, istrinya bermimpi buruk selama seminggu. Katanya, dalam mimpi itu, ia melihat Siti berdiri di tengah ladang. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Di belakangnya, berdiri sosok tinggi berwarna hitam. Tangannya menutupi bahu Siti, seperti menjaga agar ia tak pergi. Sejak saat itu, tak ada yang berani menyebut nama Siti Karus-Karas. Kalau malam tiba, orang-orang hanya menyebutnya bocah sing ilang. Dan setiap kali ada panen besar di desa, entah kenapa, selalu saja terdengar suara aneh dari arah ladang tua itu. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah ada yang sedang menunggu giliran tumbal berikutnya. Sampai sekarang, kalau malam tenang dan angin berhenti berembus, kadang masih terdengar bisikan halus dari ladang itu. Tidak jelas kata-katanya, tapi bagi mereka yang cukup dekat, suara itu terdengar seperti panggilan lembut seseorang yang minta ditemani. Kene, tenduk, kene we, bareng aku. Sini, nak, jangan pergi, di sini saja bersamaku. Dan siapapun yang mendengarnya, tahu satu hal pasti itu bukan suara manusia. Malam itu, angin berhembus pelan melewati batang-batang jagung yang tinggi menjulang, seolah menyembunyikan rahasia tua yang belum terungkap. Bulan tampak pucat, tertutup sebagian awan kelabu, dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan panjang yang tak pernah selesai. Di ujung ladang, di bawah pohon randu besar yang sudah berdiri entah sejak kapan, suasana terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, seakan waktu berhenti di sana. Orang-orang desa selalu menghindari tempat itu, terutama kalau malam sudah turun. Tapi mereka tahu, setiap kali panen melimpah, di sanalah semua bermula. Pak Darto dikenal sebagai petani yang rajin dan sederhana. Namun di balik kerajinannya, ada sesuatu yang membuat warga merasa janggal. Setiap kali menjelang panen, dia selalu pergi ke arah pohon randu tua itu, sendirian, membawa sesuatu dalam karung goni lusuh. Kadang ayam hitam, kadang kendi, kadang hanya kain putih yang dilipat rapi. Tak ada yang tahu persis apa yang dia lakukan di sana. Tapi semua orang paham satu hal, setiap kali dia pulang dari sana, hasil panennya akan luar biasa. Jagungnya besar-besar, daunnya hijau segar, dan tanahnya seolah tak pernah kering. Suatu malam, Pak Mardi, tetangga ladang yang juga petani, iseng mengikuti langkah Pak Darto dari kejauhan. Ia penasaran, karena meski sudah berpuluh tahun bertani, hasilnya tak pernah seperti punya Darto. Dengan langkah hati-hati, ia bersembunyi di balik rumpun pisang di tepi jalan kecil yang menuju pohon randu. Dari situ, ia melihat bayangan Darto berjalan pelan, membawa kendi tanah liat dan seekor ayam hitam yang terus berkokok pelan, seolah tahu nasibnya. Sampai di bawah pohon randu, Darto berhenti. Ia menunduk lama, lalu mulai bicara pelan, seperti sedang mengaji. Tapi bahasanya aneh, tak seperti bahasa Jawa biasa. Suaranya berat, tapi lirih. Lalu ia menaruh kendi di bawah akar pohon, menyembelih ayam itu dengan cepat, dan darahnya menetes ke tanah yang hitam lembab. Setelah itu, ia mengambil sehelai kain putih kecil, menuliskan sesuatu di atasnya dengan arang, lalu menguburkannya bersama darah ayam. Pak Mardi yang menonton dari jauh,
mulai gemetar. Ada sesuatu yang menatap balik dari balik batang randu, sesuatu yang tinggi, hitam, dan matanya menyala merah. Ia menahan napas, tapi tubuhnya seakan tak mau bergerak. Sosok itu melangkah pelan ke arah Pak Darto, lalu berhenti di depannya. Dari jarak sejauh itu, Mardi mendengar suara berat, seperti dua batu besar yang digesekkan. Berbicara pelan, "Wiswayahe maneh, Darto." Pak Darto menunduk, tangannya gemetar. "Ngih, meniko panen terakhir tahun niki." "Manggak." Suaranya pelan, penuh ketakutan. Bukan seperti suara orang yang sedang bersyukur atas rezekinya. Sosok hitam itu kemudian memudar, seolah menelan dirinya sendiri dalam bayangan pohon randu. Darto masih berlutut lama, memejamkan mata, lalu tiba-tiba berdiri dan menoleh ke arah tempat Pak Mardi bersembunyi. Matanya terlihat kosong, tapi menatap lurus ke arah sana. Mardi langsung menunduk, menutup mulut, dan menahan napas. Tapi entah bagaimana, Darto tersenyum samar dan berkata pelan, tanpa melihat langsung, "Ojo nyeluk-nyeluk urip wong Mar, sing delok mesti melu ketari." Mardi hampir pingsan mendengarnya. Ia segera lari pulang tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, ia demam selama 3 hari, dan setiap kali tidur, selalu mimpi tentang pohon randu dan suara ayam hitam yang berkokok di tengah malam. Setelah sembuh, ia bersumpah tak akan pernah bicara tentang apa yang dilihatnya, sampai suatu hari, saat ia mendengar kabar bahwa anak Pak Darto si Rini hilang menjelang panen berikutnya, desa pun heboh. Orang-orang mulai berbisik, tapi tak ada yang berani menuduh. Hanya Bukarsi, janda tua yang dikenal sering memberi nasihat, yang berani bicara pelan ke tetangganya. "Aku wes ngerti, Darto kui ora mung nandur jagung, dheweke nandur perjanjian." Kalimat itu menyebar diam-diam, seperti angin malam, membuat semua orang resah. Beberapa minggu setelah Rini hilang, Darto kembali panen. Jagungnya luar biasa lebat, seolah ladangnya disirami air kehidupan. Tapi wajah Darto tampak pucat, matanya cekung, dan tubuhnya kurus. Ia tak banyak bicara, hanya menatap kosong kehamparan jagung kuning emas itu. Malam harinya, suara tangis terdengar dari rumahnya. Katanya, Darto mengigau sambil menyebut nama anaknya, dan kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri, "Wis tak bayar, ojo jaluk maneh." Suatu sore, setelah hujan reda, Siti gadis yang dulu pernah melihat bayangan hitam di ladang berjalan melewati pohon randu. Ia melihat ada sesuatu aneh di tanah dekat akar pohon. Sebagian tanah seperti baru digali. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Tapi ketika ia mencoba menyibak daun-daun kering di sana, ia melihat potongan kain putih kecil yang sudah kotor, bercampur tanah dan darah kering. Di kain itu ada tulisan, "Samar Sihi, Saben Panen." Siti menjerit pelan, dan langsung lari ke rumah. Ia ingin cerita ke ibunya, tapi lidahnya keluh. Malamnya saat tidur, ia bermimpi berada di tengah ladang jagung daun dari jauh. Pohon randu tampak bergetar, mengeluarkan suara rendah seperti tawa. Dari balik batang besar itu muncul sosok tinggi hitam, menatapnya sambil membawa kendi berdarah. Suara itu berkata, "Siji maneh." Siti terbangun dengan keringat dingin. Ia menangis tanpa tahu sebabnya. Keesokan paginya, ia nekat mendatangi rumah Pak Darto untuk menanyakan tentang tulisan itu. Tapi rumah Darto sepi. Pintu terbuka, ayam-ayamnya beterbangan, dan di dapur hanya ada kendi pecah berisi tanah hitam dan rambut manusia. Tak ada tanda Darto dimanapun. Warga pun geger, tapi tak ada yang berani mencari ke pohon randu. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua, penjaga makam desa, datang ke balai desa dengan wajah pucat. Ia berkata bahwa semalam ia melihat seseorang duduk di bawah pohon randu, berdoa dengan suara serak. Tapi yang membuatnya takut, orang itu bukan Darto melainkan sosok tinggi hitam yang memakai caping petani dan membawa cangkul. Saat ia mencoba mendekat, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan bau amis darah dan daun randu yang rontok satu persatu. Sejak malam itu, tak ada yang berani lewat dekat pohon randu. Bahkan suara jangkrik pun seolah enggan terdengar di sana. Ladang jagung Pak Darto tumbuh lagi tanpa ada yang menanam, dan entah bagaimana, setiap kali panen tiba, selalu saja ada satu nama warga yang hilang. Tak peduli siapa, tak peduli dari mana. Warga hanya tahu, pohon randu itu
kini berdiri seperti penjaga kutukan. Dan setiap desir angin yang melewati ladang membawa bisikan samar dari tanah Blitar itu sendiri. Perjanjian ora bakal rampung nganti sing nandur Bali dijupuk. Dan malam-malam berikutnya, ketika bulan bulat sempurna menggantung di atas ladang, cahaya putihnya selalu jatuh tepat ke pohon randu tua itu, seakan menyoroti rahasia kelam yang tak pernah benar-benar terkubur. Musim panen kali ini datang lebih cepat dari biasanya. Jagung-jagung di ladang Pak Darto tumbuh luar biasa subur tinggi menjulang, hampir sepinggang orang dewasa, berwarna kuning keemasan dengan daun yang masih segar. Tapi entah kenapa, suasana desa terasa ganjil. Langit cerah, tapi udara di sekitar ladang seperti berat, pengap, dan terasa lebih panas dari biasanya. Burung-burung enggan terbang rendah, dan suara jangkrik pun pelan, seakan ikut menahan napas. Pagi itu, warga ramai datang membantu panen, meski sebagian besar dari mereka sudah mendengar cerita-cerita aneh tentang ladang itu. Tapi hasil panen Pak Darto terlalu besar untuk diabaikan. Ada yang sekadar ingin menolong, ada yang berharap dapat bagian jagung, tapi sebagian lagi datang karena rasa penasaran yang belum tuntas. Di antara mereka ada Siti, gadis muda yang masih tak bisa melupakan mimpi buruk tentang pohon randu dan suara si Jimane yang terus menghantui pikirannya. Pak Darto berdiri di tengah ladang, memegang sabit besar di tangan kanan, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia jarang bicara hari itu. Setiap orang yang datang menyapanya hanya dibalas dengan anggukan singkat. Keringat menetes di pelipisnya, meski matahari baru saja naik. Beberapa warga mulai berbisik pelan. "Kok rasanya aneh ya? Udaranya abot banget," kata salah satu ibu sambil mengelap keringat. "Iyo, kayak orang enak ningati," jawab yang lain pelan. Takut kalau kata-katanya terdengar. Sekitar jam 10 pagi, suara tawa dan obrolan para pekerja mulai berkurang. Suasana ladang terasa makin sepi. Hanya terdengar suara sabit yang mengiris batang jagung satu persatu. Lalu tiba-tiba, teriakan kecil terdengar di sisi utara ladang. Semua orang berhenti. Seorang pemuda bernama Jono yang tadi terlihat sibuk memotong batang jagung, mendadak tidak ada. Hanya topinya yang jatuh di antara barisan tanaman. Awalnya mereka kira Jono cuma bercanda atau sembunyi untuk menakut-nakuti. Tapi setelah dicari ke segala arah, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Salah satu pekerja menunduk dan menunjuk tanah. "Iki apa tu?" katanya dengan suara bergetar. Di tanah itu ada cairan merah pekat, menggenang di antara akar jagung. Warnanya seperti darah, tapi baunya aneh, bukan hanya amis, tapi juga tercium wangi samar seperti bunga melati yang baru dipetik. Beberapa orang mundur spontan. Siti memegangi hidungnya. Dada terasa sesak. "Astagfirullah. Apa iki?" bisiknya. Pak Darto hanya berdiri diam. Tangannya gemetar halus. Matanya menatap ke arah cairan itu tanpa berkedip. Tak ada perintah, tak ada penjelasan. Suasana jadi kacau. Beberapa warga mulai panik dan berlari keluar dari ladang. Tapi yang membuat mereka semua semakin takut adalah kenyataan bahwa meski tanah di sekitar bekas cairan itu basah merah, batang jagung di atasnya justru tampak lebih subur. Daunnya lebih hijau, tongkolnya lebih besar. Seolah darah itu memberi makan tanaman. "Tumbale wis dijupuk," bisik seseorang pelan di antara kerumunan. Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Pak Darto memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Ora usah diteruske, wasku." Tapi suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia lalu berbalik dan berjalan ke arah pohon randu di ujung ladang, tanpa menjelaskan apapun. Beberapa orang berusaha memanggilnya, tapi ia tak menoleh. Langkahnya pelan, tapi mantap, seperti orang yang tahu kemana harus pergi. Sore harinya, langit mendadak gelap, padahal tidak ada awan hitam sebelumnya. Petir menyambar di kejauhan, dan angin kencang berhembus dari arah ladang. Suara daun jagung bergesekan seperti bisikan panjang yang menyebut nama seseorang berulang-ulang. "Darto," terdengar samar. Warga yang rumahnya dekat ladang menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Hanya Siti yang masih berani mengintip dari balik tirai. Dari jauh, ia melihat siluet Pak Darto berdiri di bawah pohon randu. Di tengah hujan yang tiba-tiba turun deras, Siti memutuskan untuk mengikuti.
meski ketakutan menggerogoti pikirannya. Ia mengambil payung dan berjalan pelan ke arah ladang. Petir menyambar lagi, menerangi seluruh area sesaat, dan di momen itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Di sekitar pohon randu, tanah berwarna merah pekat seperti lumpur darah. Dan di antara batang jagung yang roboh, tampak tangan manusia menyembul dari tanah. Seolah berusaha keluar, Siti menjerit pelan, tapi suaranya tertelan oleh angin dan hujan. Ia berlari, tapi kakinya terpeleset dan jatuh tepat di dekat akar randu. Di sana, ia melihat kendi tanah liat yang pecah sebagian. Isinya cairan hitam kental. Dari dalam kendi itu muncul gelembang-gelembang kecil, dan suara lirih seperti seseorang sedang berbisik dari dalam tanah. Siji mana? Tiba-tiba Pak Darto muncul di hadapannya. Matanya merah seperti terbakar. Wajahnya pucat dengan senyum yang tidak wajar. Siti, kau, ora, Yusa, Endalok, Iki wis dadi bagian, wong sing melu urusanku. Suaranya datar, tapi dingin. Siti mundur, tapi tangannya ditarik Darto dengan kuat. Aku ra pengen, tapi iki wis dadi janji lek. Nek ora ono tumbal, kabeh iki bakal mati. Siti menjerit, tapi hujan dan angin menelan suaranya. Dari balik batang randu, muncul bayangan hitam besar seperti kabut tebal yang menggumpal, bergerak ke arah mereka. Suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini. Wis wayahe maneh, Darto. Pak Darto menunduk, air mata bercampur hujan di wajahnya. Ampun Gusti. Oh anak kiki. Oh mana, tapi sosok itu tidak berhenti. Tubuhnya makin tinggi, menjulang hampir 2 kali tinggi pohon randu. Dan dari bayangannya mongkuil tenggen-tenggen hitam panjang yang menjulur ke tanah, menarik sesuatu ke dalam lubang merah. Siti berusaha melepaskan diri, tapi tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Ia melihat wajah samar di antara kabut mereka yang hilang di ladang, itu menatapnya dengan mata kosong. Mulut mereka terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Tiba-tiba petir menyambar batang randu, cahayanya menyilaukan mata. Dalam kilatan itu, Siti melihat Pak Darto berlutut di tanah. Kedua tangannya memegang kepala, berteriak sekeras-kerasnya. Cukup, aku wes bayar kabeh. Tapi bayangan hitam itu malah tertawa, suara tawa berat yang menggema ke seluruh ladang. Dalam hitungan detik, semuanya hening. Hujan berhenti, angin lenyap, dan suara jangkrik pun tak ada lagi. Ketika Siti membuka matanya, Pak Darto sudah tidak ada. Hanya tersisa pakaian lusuhnya yang basah menempel di tanah, dan kendi pecah yang kini kosong. Pohon randu berdiri diam seperti sebelumnya, tapi di akarnya muncul bekas tangan yang tercetak jelas di tanah berlumpur. Seperti seseorang baru saja tenggelam di sana. Siti pulang dengan tubuh gemetar dan pakaian kotor. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap lurus ke depan. Ibunya terkejut melihatnya, tapi Siti tak bisa menjelaskan apapun. Pakte, wis, ilang bu, ilang, ditarik tanah, katanya pelan, lalu pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukan ladang Pak Darto kosong. Jagung-jagung yang kemarin siap panen berubah layu dalam semalam, batangnya hitam seperti terbakar dari dalam. Di tengah ladang, mereka menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan. Tanah membentuk pola lingkaran besar seperti bekas ritual, dan di tengahnya ada ukiran samar di tanah berbunyi, Siki Saben Panen. Sejak hari itu, tak ada satupun warga yang berani menyentuh ladang itu lagi. Mereka percaya, setiap kali musim panen tiba di desa, angin yang berhembus membawa bau melati bercampur amis. Darah tanda bahwa panen darah belum benar-benar berakhir. Orang-orang tua sering berpesan dengan suara pelan, yen krungu angin mambu melati, ing wengi, ojo metu saka omah. Kue tandane sing dijupuk lagi liwat. Dan setiap tahun, menjelang musim jagung, selalu ada satu warga yang hilang tanpa jejak. Tak peduli muda atau tua, laki-laki atau perempuan. Hanya satu hal yang selalu sama di tempat terakhir mereka terlihat. Pasti ada jejak kecil berwarna merah di tanah, dan wangi melati yang aneh, menggantung lama di udara malam Blitar yang dingin. Beberapa minggu setelah kejadian di malam panen darah itu, suasana desa berubah drastis. Siang terasa lebih pendek, dan malam seolah datang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada lagi tawa anak-anak yang bermain di dekat sawah. Tidak ada orang yang berani melintas ke arah ladang Pak Darto.
Bahkan di siang bolong pun, ladang itu tampak suram, seolah cahaya matahari enggan menyentuhnya. Daun jagung yang dulu hijau segar kini mengering dan menggantung lemah. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang berani menebangnya. Semua orang tahu, tanah itu sudah bukan tanah biasa lagi. Malam-malam di desa mulai dipenuhi rasa cemas. Warga sering mendengar suara aneh dari arah ladang. Awalnya hanya seperti hembusan angin yang melewati sela batang jagung. Tapi lama-lama, suara itu terdengar jelas seperti bisikan orang berbicara pelan dari dalam tanah. "Pak, tolong." Begitu suara itu terdengar, lirih namun nyata. Kadang muncul di tengah malam, kadang menjelang subuh. Suaranya terdengar seperti berasal dari bawah tanah, dalam sekali. Tapi tetap bisa didengar dengan jelas sampai ke rumah ramah warga yang berdekatan dengan ladang itu. Satu malam, Siti yang masih sering diganggu mimpi buruk, terbangun oleh suara itu. Ia duduk di ranjang. Napasnya tersengal. Suara itu datang lagi. "Siti, tolong aku, Siti." Jantungnya berdegup kencang. Ia yakin itu bukan hanya halusinasi, karena suaranya terlalu jelas, terlalu nyata. Ia menatap keluar jendela don dari jauh. Ia melihat kabut tipis melayang di atas ladang. Di bawah pohon randu yang sudah kering, tampak seperti ada bayangan seseorang berdiri. Siti berusaha meyakinkan dirinya kalau itu cuma bayangan pohon. Tapi kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, seolah berasal dari bawah tanah di halaman rumahnya. "Siti, ojo tinggal no aku." Suara itu membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Ia segera menutup telinganya dan berlari ke kamar ibunya. "Bu, Ana sing nyeluk aku, Bu," katanya dengan suara bergetar. Ibunya yang sudah tua menatapnya dengan cemas, lalu hanya bisa berkata pelan, "Sabar le, oh haudeku, kui dudu, wong, urip." Keesokan paginya, warga berkumpul di balai desa. Mereka saling bercerita tentang suara yang sama. Ada yang mendengarnya dari arah ladang, ada juga yang bilang dari dalam sumur. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara mengetuk pintu tengah malam sambil memanggil namanya pelan-pelan. Semua orang ketakutan. Kepala desa pun akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang kiai tua dari desa sebelah. Kiai Mulyo, yang dikenal sering menangani hal-hal gaib. Kiai Mulyo datang sore itu, mengenakan sarung coklat dan sorban putih. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Ia berjalan pelan ke arah ladang sambil membaca doa. Angin berembus pelan, tapi udara di sekitar sana terasa berat. Begitu sampai di tepi ladang, Kiai Mulyo berhenti dan menunduk, menatap tanah yang retak-retak. "Tanah iki wis ora resik maneh," katanya pelan. "Ono roh sing kejebak, ora aiso metu." Warga yang ikut menemani saling pandang, takut tapi juga penasaran. "Roh sapa ya?" tanya salah satu warga dengan suara gemetar. Kiai Mulyo menarik napas panjang. "Sing diarani tumbal. Wong-wong sing ilang kui. Saiki nyoba nyeluk, jaluk tulung." Beberapa orang langsung menangis pelan. Siti yang berdiri agak jauh menunduk, hatinya terasa berat. Ia tahu nama-nama yang hilang. Mereka dulu orang biasa, teman, tetangga, saudara. Sekarang mereka cuma jadi suara yang terjebak di dalam tanah. Kiai Mulyo kemudian menancapkan tongkat kecil di tanah dan membaca ayat-ayat pelan. Angin berhenti bertiup dan suasana mendadak hening. Tak lama kemudian, tanah di sekitar tongkat itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Lalu terdengar suara lirih. Kali ini bukan hanya satu, tapi banyak. Suara laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Semuanya saling bersahutan pelan, "Tolong, tolong kami." Beberapa warga menjerit kecil dan mundur. Kiai Mulyo tetap tenang, tapi keringatnya mulai menetes. "Astagfirullah. Akeh banget," gumamnya pelan. Ia lalu menancapkan tongkatnya lebih dalam dan mengucapkan doa lebih keras. Tapi tiba-tiba tongkat itu patah sendiri. Dari celah tanah muncul asap putih tipis, berbau wangi melati bercampur amis darah. Siti menutup hidungnya. Beberapa warga mulai berlarian ketakutan. Tapi sebelum semua pergi, suara dari tanah itu berubah. Kali ini bukan memohon tolong, tapi tertawa pelan. Tawa itu pelan di awal, lalu makin keras, menggema ke seluruh ladang. Warga berhenti, tubuh mereka gemetar. Dari tengah ladang, asap putih naik membentuk siluet manusia. Wujudnya samar, tapi bisa dilihat jelas bahwa sosok itu seperti Pak Darto, memakai caping, tapi wajahnya hancur,
matanya kosong. Ia menatap langsung ke arah mereka. Kiai Mulyo memejamkan mata, mengangkat tangan, lalu berkata keras, "Kowe ora nduwe hak ning jagat iki maneh. Balikno sing dadi duwemu, aja nyiksa wong urip." Tapi sosok itu malah tersenyum. Suaranya berat, dalam, dan menggema seperti berasal dari dalam tanah. "Janji durung rampung, Yai." Si Jimena. Setelah berkata begitu, sosok itu lenyap perlahan bersama kabut putih. Tapi sejak saat itu, suara-suara aneh makin sering terdengar. Bahkan di siang hari, orang-orang yang bekerja di sawah sebelah bisa mendengar bisikan samar dari arah ladang jagung yang sudah mati itu. Kadang seperti orang menangis, kadang seperti orang berdoa. Suatu sore, seorang bocah kecil bernama Wawan hilang. Ia terakhir terlihat bermain bola di dekat ladang, dan setelah itu tidak pernah ditemukan lagi. Di tempat bola terakhir kali berhenti, tanahnya basah seperti habis disiram air, padahal tidak hujan. Dari tanah itu muncul wangi melati yang kuat sekali, sampai-sampai membuat semua orang yang mendekat mual. Warga memutuskan menutup jalan menuju ladang dengan pagar bambu dan memasang papan bertuliskan "Dilarang masuk wilayah angker." Namun larangan itu tidak menghentikan suara dari tanah. Setiap malam Jumat, suara-suara itu kembali. Kadang terdengar seperti orang merintih, kadang seperti anak kecil menangis. "Pakbu, aku kedinginan," terdengar jelas dari balik angin malam. Anjing-anjing di desa menggonggong tanpa henti setiap kali suara itu muncul, tapi tak ada satupun yang berani masuk ke arah sana. Dan di atas pohon randu yang kini tinggal separuh batang karena tersambar petir, selalu muncul asap tipis putih yang berputar pelan, lalu menghilang tepat saat azan subuh berkumandang. Siti makin tak tenang. Ia sering bermimpi didatangi sosok-sosok yang wajahnya berubah-ubah. Kadang Jono, kadang Rini, anak Pak Darto. Mereka memanggil namanya dan menunjukkan tangan yang dipenuhi luka. Dalam mimpinya, mereka selalu berkata hal yang sama. "Bukan, tanah iku durung rampung." Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan peluh dingin membasahi wajahnya. Ia mencoba menceritakan mimpinya kepada ibunya, tapi ibunya hanya bisa menangis. "Leh, nenek wis urusan karo janji setan, ora ono sing gampang. Mong Gusti sing aiso nyegah." Suatu malam, karena tak tahan lagi dengan rasa takut dan rasa bersalah, Siti memutuskan pergi ke ladang sendirian. Ia membawa lampu Petromax kecil dan sebotol air doa yang diberikan Kiai Mulyo sebelumnya. Langit malam itu gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan tapi menusuk tulang. Ketika ia sampai di pagar bambu yang menutup jalan ladang, ia berhenti sebentar, menarik napas panjang, lalu membuka pagar itu perlahan. Begitu melangkah masuk, suara jangkrik lenyap seketika. Tanah di bawah kakinya terasa lembek, seperti diinjak di atas daging basah. Ia menatap sekeliling ladang itu kini seperti lautan batang jagung kering yang berdiri diam tanpa suara. Di tengah ladang, di bawah pohon randu, ia melihat gundukan tanah yang sedikit menonjol. Dari sana, terdengar suara lirih memanggilnya. "Siti." Ia menelan ludah. Kakinya gemetar. "Sapa?" katanya pelan. Suaranya nyaris tidak keluar. Suara itu datang lagi, lebih dekat. "Aku Rini, tolong aku, Siti." Jantung Siti berdebar kencang. Ia mendekat perlahan. Di atas gundukan tanah itu, lampu Petromaxnya bergetar. Nyalanya redup. Dari tanah, muncul tangan kecil berwarna pucat yang bergerak lemah, seperti berusaha keluar. Siti menjerit dan hampir menjatuhkan lampu, tapi sesuatu dalam dirinya membuatnya tetap di tempat. Ia menuangkan air doa ke tanah itu sambil membaca ayat pelan. Tanah mulai bergetar, dan tangan itu perlahan tenggelam kembali. Tapi sebelum banner-banner hilang, terdengar suara lain dari bawah tanah. Keras sekali, seperti banyak orang berteriak bersamaan. "Si Jimane! Si Jimane!" Siti mundur beberapa langkah, lalu berlari sekuat tenaga meninggalkan ladang itu. Tapi saat ia hampir sampai di pagar bambu, lampunya mati tiba-tiba, dan suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Udara dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Di kejauhan, di bawah pohon randu, ia melihat sosok Pak Darto berdiri, menatapnya tanpa ekspresi. Lalu dengan suara berat dan dalam, ia berkata, "Wis wayahe rampung Siti, tumbal pungkasan kudu saka sing ngerti." Siti menjerit dan berlari tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, suara tawa bergema panjang.
bercampur dengan suara tangisan dari dalam tanah. Sejak malam itu, suara-suara dari dalam tanah semakin keras, dan warga desa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Desa yang dulunya ramai, kini perlahan sepi. Rumah-rumah ditinggalkan kosong, ladang-ladang tak lagi ditanami. Tapi orang-orang yang lewat di Jalan Tua Blitar bagian selatan, kadang masih mendengar suara samar-samar dari kejauhan. "Tolong, kami masih di sini." Dan setiap kali angin malam bertiup membawa wangi melati, bercampur amis darah. Semua tahu ladang itu belum benar-benar diam. Pesugihan itu masih hidup. Malam itu angin bertiup pelan, tapi dinginnya terasa sampai tulang. Bulan cuma setengah, cahayanya redup, dan awan tipis lewat perlahan, menutupi sinarnya dari waktu ke waktu. Desa kecil itu seperti mati. Gak ada suara jangkrik, gak ada orang lewat boken enjing-enjing di sekitar. Rame-rame pun mendadak diam. Siti duduk di depan jendela kamarnya sambil menatap ke arah ladang jagung Pak Darto yang kelihatan samar-samar dari jauh. Dari sana, ia sering mendengar suara aneh di malam hari. Kadang seperti orang nyanyi lirih, kadang kayak ada yang tertawa pelan di antara desir daun jagung. Tapi malam ini, entah kenapa, rasanya suara itu semakin jelas. Memanggil, Siti. Suara itu pelan, tapi nadanya seperti dari dalam tanah. Siti langsung menegakkan badannya, matanya membesar. Ia menelan ludah. "Sapa?" bisiknya, gemetar. Tapi gak ada jawaban, cuma angin yang lewat, membawa aroma tanah basah dan melati busuk. Siti menggigit bibir, hatinya berdebar. Ia tahu, malam ini dia gak bisa diam aja lagi. Selama berminggu-minggu, suara itu terus datang dan pergi. Ia selalu berpikir mungkin cuma halusinasinya, tapi perasaan di dalam dirinya bilang, ada sesuatu yang minta tolong. Siti akhirnya berdiri dan mengambil jaket tipisnya. Ia mengambil senter dari meja, lalu membuka jendela perlahan. Dari arah pintu, terdengar suara ibunya ngorok pelan. Tanda rumah sudah sepi. Siti melangkah keluar pelan-pelan, menutup pintu tanpa bunyi. Dari ujung gang, muncul sosok laki-laki kurus, membawa tas kecil dan kamera. HP, itu Arif, teman lamanya sejak kecil yang dulu sempat kerja bantu-bantu di ladang. Pak Darto sebelum kejadian pekerja hilang, Arif juga pernah bilang kalau dia sering mimpi buruk tentang ladang itu. Katanya, dalam mimpinya dia selalu melihat mata merah di antara daun jagung. Jadi beneran Arab melebu kisit? Tanya Arif dengan nada ragu. Siti mengangguk. "Iya Arif, aku pengen ngerti tenan, ana opo neng kono. Aku ora iso turu terus mikir kayak iki." Arif menarik napas panjang. "Yos tapi nekono opa-opo oholadi dewean." "Yo." Siti tersenyum tipis. "Aku janji." Mereka berjalan lewat jalan setapak di samping sawah, menuju arah ladang. Semakin dekat, udara makin dingin dan lembab, seperti ada kabut tipis menutupi pandangan. Suara jangkrik tiba-tiba hilang, cuma suara langkah kaki mereka di atas tanah yang masih lembek karena hujan siang tadi. Saat sampai di depan ladang, Siti berhenti. Di depannya, lautan jagung tinggi menjulang, bergerak pelan tertiup angin. Tapi bukan angin biasa. Rasanya seperti hembusan napas sesuatu yang besar. Siti menelan ludah. Tangannya menggenggam kuat senter yang dibawanya. "Mari kita rekam dari sini dulu," kata Arif sambil menyalakan kamera HP-nya. Lampu kecil di kamera menyala, menyorot ke arah ladang. Sekilas terlihat batang jagung bergoyang pelan, tapi di sela-selanya, seperti ada bayangan hitam berdiri tegak. Arif memicingkan mata. "Koendelo iku ora, Sit." Siti menatap tajam ke arah bayangan itu. Tapi angin berhembus kencang, dan bayangan itu lenyap seperti tak pernah ada. Mungkin cuma daun gerak," katanya pelan. Meski dalam hatinya ia tahu itu bukan daun. Mereka mulai melangkah masuk ke dalam ladang. Tanahnya lembek. Senter di tangan Siti bergetar pelan, karena tangan gemetar. Setiap kali daun jagung bergesekan, bunyinya terdengar seperti bisikan. "Arif," bisik Siti, "kamu dengar nggak?" "Dengje, opo?" Siti suara itu datang lagi, lirih tapi jelas. Suara perempuan dari dalam tanah. Siti langsung mundur selangkah, menatap ke bawah, tapi cuma tanah gelap yang kelihatan. Arif menunduk juga, merekam tanah di bawah kakinya. Tiba-tiba terdengar suara napas berat, seperti seseorang mengerang
tepat di bawah kaki mereka. "Rif, ayo balik aja," bisik Siti. Tapi Arif geleng. "Ora, aku pengen ngerti iki opo. Nek bener anas yang disembunyiin, saiki weahi diboktek." Mereka terus berjalan masuk. Makin dalam, cahaya senter mulai meredup, padahal baterainya baru diganti. Udara semakin berat, seperti nggak bisa dihirup dengan normal. Di tengah ladang, ada sebuah area kosong, seperti lingkaran kecil tanpa tanaman. Tanah di situ hitam, dan di tengahnya ada bekas lingkaran bakaran. Arif mendekat. "Iki bekas geni," katanya pelan. "Kayak bekas ritual." Siti menatap sekeliling. "Ritual? Opo, Hivi?" Arif menunjuk ke tanah. Ada sisa darah kering dan bulu ayam hitam di situ. Siti menutup mulutnya. Asik. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar langkah kaki berat. Thuk, thuk. Arif langsung menyorotkan lampu kamera ke arah suara itu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Lalu dari sisi kanan terdengar suara lain. Desis panjang. Siti gemetar. "Rif, aku pengen matuei." Tapi sebelum mereka sempat jalan, senter Siti mati sendiri. Jalap total. Arif berusaha menyalakan lampu kamera tapi gak bisa. Dari tengah kegelapan, terdengar suara napas keras. Lalu, tawa pelan. "Hahaha, kalian nyari aku?" Siti menjerit kecil. Arif langsung mundur, memegang tangan Siti. Mereka berdua menatap ke arah suara itu. Dan perlahan, muncul sosok tinggi besar. Kulitnya gelap seperti arang. Matanya menyala merah. Dan tangannya panjang sampai menyentuh tanah. Tubuhnya seperti kabut padat, tapi setiap langkahnya meninggalkan bekas tapak api di tanah. Siti tak bisa bicara. Bibirnya bergetar, matanya menatap tak percaya. Sosok itu makin dekat. Di belakangnya muncul bayangan lain, tubuh lebih kecil, tapi wajahnya jelas terlihat. Meski samar itu Padarto. Siti menjerit, "Padarto!" "Astagfirullah, sampean opo iki?" Tapi wajah Padarto kosong. Matanya hitam legam, tanpa bola mata. Di dadanya terikat kain kafan kecil penuh darah. Dan dari mulutnya keluar bisikan lirih, seolah bukan suaranya sendiri. "Dijaga. Ladangku, dijaga." Arif mencoba lari, tapi kakinya seperti tertahan sesuatu. Ia menunduk dan melihat tangan pucat mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam tanah. Ia berteriak sekencang mungkin. "Tolong!" Siti menoleh, menyorot senter ke arah Arif, tapi lampu masih mati. Dalam kegelapan itu, Arif terseret perlahan ke tanah. Suaranya memekik, lalu hilang. Siti terdiam, matanya kosong. Suara bisikan makin banyak, datang dari segala arah. "Tolong, tolong aku. Jagung, tumbal, beri darah." Siti menjerit sekencang mungkin, dan berlari tanpa arah, menabrak batang-batang jagung yang terasa tajam di kulitnya. Suara langkah di belakangnya mengejar cepat. Nafasnya berat, dadanya terasa terbakar. Ia akhirnya keluar dari ladang, jatuh tersungkur di jalan tanah. Ketika ia menoleh, ladang itu tampak bercahaya merah dari dalam. Seperti ada api kecil yang menari di antara tanaman jagung, tapi tidak membakar. Di tengahnya, sosok Pak Darto berdiri kaku, memegang kendi dan menatap ke arah Siti balik. "Kene," katanya pelan, tapi suaranya terdengar bergema panjang, seperti banyak mulut yang berbicara bersamaan. Siti bangkit dan berlari sekencang mungkin ke arah rumah. Tapi sepanjang jalan, ia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Bayangan hitam itu menempel di tanah, bergerak secepat angin. Sampai di depan rumah, ia langsung menabrak pintu dan jatuh pingsan. Keesokan paginya, warga menemukannya di depan rumahnya dalam keadaan setengah sadar. Ia hanya bisa mengulang satu kalimat berulang-ulang dengan suara lirih. Matanya kosong, ladangnya makan orang, ladangnya lapar. Arif tidak ditemukan dimanapun. Warga mencari ke ladang, tapi yang mereka temukan hanyalah topi lusuh Arif, penuh lumpur dan bercak merah tua. Sejak malam itu, Siti tak pernah lagi berbicara normal. Setiap malam Jumat, ia sering berdiri di depan jendela rumah, menatap ke arah ladang, lalu bergumam pelan dengan nada sedih, "Pak Darto, wes ku ajan jaluk nyawa maneh." Orang-orang di desa makin takut. Mereka bilang, kalau malam tiba, kadang terlihat bayangan perempuan berdiri di pinggir ladang. Rambutnya terurai panjang,
memandangi pohon randu tua yang berdiri di ujung sana. Dan anehnya, setiap kali Siti berdiri di sana, jagung di ladang itu bergoyang pelan, meski angin malam benar-benar diam. Pagi itu desa Blitar yang biasanya tenang mendadak ramai. Suara orang-orang memanggil satu sama lain memenuhi udara, campur dengan isak tangis dan bisikan penuh ketakutan. Di tepi ladang jagung Pak Darto, tubuh Arif ditemukan dalam keadaan mengerikan. Matanya terbuka lebar, seolah masih menatap sesuatu yang membuatnya ketakutan luar biasa. Bibirnya membiru, dan tangannya menggenggam segumpal tanah hitam bercampur darah kering. Orang-orang yang datang pertama kali langsung menutup mulut. Beberapa bahkan muntah karena bau anyir yang menusuk hidung. Kepala dusun mencoba mendekat, tapi langkahnya goyah. Innalillahi. Kok aiso ngene itu? Katanya pelan. Suaranya bergetar. Di sisi lain, ibu-ibu menjerit. Ada yang langsung pingsan. Tubuh Arif kemudian dibungkus kain putih seadanya dan dibawa ke rumahnya. Tapi semua orang tahu, Siti belum ditemukan. Orang-orang mencarinya ke seluruh penjuru desa, ke sungai, ke ladang, bahkan sampai ke kebun belakang rumah Pak Darto, tapi hasilnya nihil. Seolah Siti lenyap begitu saja ditelan bumi. Yang lebih aneh lagi, Pak Darto juga menghilang. Rumahnya kosong, pintu belakang terbuka sedikit. Di dapurnya masih ada panci air yang mendidih setengah. Seolah dia baru saja keluar sebentar dan akan kembali. Tapi ia tak pernah kembali. Warga menemukan jejak kaki menuju arah ladang, berhenti tepat di dekat pohon randu tua. Setelah itu, jejaknya hilang. Hanya ada bekas tanah yang tampak seperti tapak tangan besar menekan tanah dari bawah. Orang-orang yang melihatnya langsung mengucap istighfar pelan. Hari-hari berlalu, tapi ladang itu tetap berdiri subur. Jagungnya tumbuh lebat, lebih banyak dari tahan-tahan sebelumnya. Padahal tidak ada satupun orang yang merawatnya. Tidak disiram, tidak dibersihkan gulmanya, bahkan pagar bambunya sebagian sudah roboh. Tapi tanaman-tanaman itu tetap berdiri kokoh. Warnanya hijau terang, daunnya bergerak pelan seolah bernapas. Beberapa warga bilang pernah melihat bayangan seseorang di antara batang jagung saat sore hari. Berjalan pelan ke arah pohon randu. Mereka mengira itu Pak Darto, tapi begitu disamperin, bayangan itu hilang begitu saja, meninggalkan jejak basah di tanah. Sejak saat itu, tidak ada satupun warga yang berani lewat sana, terutama setelah matahari terbenam. Namun ada satu kejadian yang membuat semua orang makin percaya kalau ladang itu memang sudah tidak wajar. Suatu malam Jumat Kliwon, suara perempuan menangis terdengar dari tengah ladang. Suaranya panjang, lirih, tapi memilukan. "Pak, tolong aku." "Dingin, Pak." Warga yang mendengar dari kejauhan hanya bisa berdiam diri. Tidak ada yang berani keluar rumah. Boken anjing-anjing yang biasanya ribut ikut menggonggong ke arah ladang. Bulunya berdiri semua, ekornya di antara kaki. Keesokan harinya, anak kecil bernama Doni bercerita pada ibunya kalau semalam ia melihat kakak Siti berdiri di pinggir ladang. Rambutnya panjang dan wajahnya pucat seperti kapur. "Dia manggil aku, Bu, katanya ayo dolanan neng kene," kata Doni polos. Ibunya langsung menampar pipinya pelan, lalu memeluk anaknya erat-erat. "Ojo ngomong ngono maneh. Leh, opo koyo orang ngerti kui dudu wong urip?" Cerita itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Akhirnya seluruh desa tahu. Orang-orang mulai menaruh sesajen di dekat pagar ladang. Nasi tumpeng kecil, bunga melati, kadang telur ayam kampung. Bukan karena mau nyembah, tapi mereka cuma takut. "Ben ora ganggu, ben tenang," kata orang-orang tua. Namun ketenangan itu cuma bertahan sebentar. Beberapa bulan kemudian, malam kembali dipenuhi gangguan aneh. Kali ini bukan cuma suara tangisan, tapi juga suara langkah kaki di atap rumah warga yang dekat ladang. Seperti ada seseorang yang berjalan pelan sambil menyeret rantai besi. Kadang terdengar juga suara seperti cangkul menghantam tanah. Padahal ladang sedang sepi. Seseorang bahkan mengaku melihat bayangan Pak Darto berdiri di bawah pohon randu tengah malam, sedang menaburkan darah dari kendi kecil ke tanah. "Aku weruh yu, tangane wis ora kaya tangan wong, nanging ireng kaya arang," katanya gemetar. Warga desa sempat berembuk. Mereka ingin memanggil ustadz dari luar daerah untuk menenangkan keadaan. 3 hari kemudian, datanglah seorang ustadz tua bernama Kiai Mulyadi. Orang yang dikenal bisa mengatasi hal-hal ganjil seperti ini.
Malam itu, beliau bersama 4 warga berani datang ke ladang, membawa air doa, garam, dan beberapa ayat ruqyah. Tapi sejak melangkah masuk ke ladang, udara berubah drastis. Angin berhenti. Daun jagung diam. Tapi dari bawah tanah keluar suara seperti orang menggeram pelan. Kiai Mulyadi membaca ayat kursi dengan lantang. Tapi di tengah bacaannya, senter mereka padam serentak. Hanya cahaya bulan yang samar menerangi sekitar. Lalu, salah satu warga menjerit, "Gusti Allah, neng ngarep ana wong." Semua menoleh. Di antara batang jagung berdiri seorang perempuan muda berambut panjang, pakai baju putih kotor, matanya kosong tapi berlinang air mata. Siti, tapi kulitnya pucat. Di lehernya ada bekas merah panjang seperti dicekik. Dia menatap ke arah Kiai Mulyadi dan berkata dengan suara serak, "Bapak Darto, wis, jaluk akeh. Nyowo, ojo, tambahi maneh." Tubuhnya lalu memudar perlahan, seperti kabut tertiup angin, meninggalkan aroma bunga melati yang kuat. Kiai Mulyadi langsung menggigil. "Iki ora aiso ditangani sekedap, iki pesugihan sing kuat banget," katanya pelan. Ia menyuruh semua orang meninggalkan ladang malam itu juga. Tapi waktu mereka keluar, salah satu warga yang ikut ternyata hilang tanpa suara. Yang tersisa cuma sandal jepitnya di pinggir pohon randu. Setelah kejadian itu, Kiai Mulyadi menyuruh warga menutup jalan ke arah ladang. Ia menancapkan bambu kuning dan membaca doa-doa agar pintu gaib di tempat itu tertutup. Tapi, meskipun ladang itu dibiarkan, tanaman jagungnya tetap tumbuh setiap tahun. Anehnya, hasil panennya tidak pernah busuk, jagungnya tetap segar, bahkan setelah berbulan-bulan. Tanah di situ tidak mengenal waktu. Beberapa orang dari luar desa sempat datang, ingin membeli hasil panen itu. Tapi, warga menolak. Mereka bilang, "Ojo, jagungnya wis ana sing duweni. Kalau dipetik," katanya, "bakal ada yang hilang lagi." Bahkan ada cerita, seorang pedagang yang nekat mengambil 2 tongkol jagung dari sana. Seminggu kemudian ditemukan tewas di rumahnya dengan tubuh kering seperti sudah lama mati. Di tangannya masih menggenggam jagung itu, tapi warnanya berubah hitam pekat, mengeluarkan bau busuk bercampur amis. Malam-malam di desa Blitar itu tidak pernah benar-benar tenang lagi. Kadang ada yang melihat asap putih melayang di atas ladang setiap malam Jumat Kliwon, membentuk siluet seseorang yang berdiri di bawah pohon randu. Kadang, warga mendengar suara orang tertawa pelan di antara jagung. Dan kalau diperhatikan, daun-daun jagung itu bergerak meski tidak ada angin, seolah sedang berbisik. Warga akhirnya sepakat tidak menyentuh ladang itu sama sekali. Mereka membuat pagar bambu tinggi dan menggantungkan janur kuning di sekelilingnya. Tapi dari kejauhan, ladang itu seperti hidup, seperti sesuatu yang punya kesadaran sendiri. Malam-malam tertentu, bisa terlihat cahaya merah samar dari dalamnya, seperti bara api yang menyala dari dalam tanah. Orang-orang tua bilang, selama ladang itu masih berbuah, roh Pak Darto masih di sana. Ia menjaga ladangnya, menuntut tumbal baru setiap kali panen tiba. Dan setiap suara tangisan yang terdengar di antara jagung, itu bukan angin, tapi arwah mereka yang menjadi korban. Minta dilepaskan, tahun demi tahun berlalu, tapi ladang itu tidak pernah mati. Pohon randu di ujungnya tumbuh makin besar, akar-akarnya keluar ke permukaan tanah seperti tangan yang mencoba mencengkeram. Di bawah pohon itu kadang terlihat sesajen baru, entah siapa yang menaruhnya. Sebagian warga percaya itu dari orang luar desa yang juga mencari pesugihan. Datang diam-diam, berharap bisa meniru keberuntungan Pak Darto. Tapi siapapun yang datang ke sana tidak pernah kembali sampai hari ini. Kalau kamu datang ke Blitar dan bertanya tentang ladang jagung Pak Darto, warga akan diam. Mereka hanya akan menggeleng dan berkata pelan, "Aja ke sana. Le, kono dudu panggonane wong urip." Dan kalau kamu nekat berjalan ke sana malam hari, kamu mungkin masih akan mendengar suara dari tengah ladang itu. Suara perempuan menangis lirih, kadang memanggil pelan, "Pak, tolong aku." Kadang juga terdengar suara laki-laki menjawab dengan nada datar, "Iki wis janjiku." Lalu semuanya kembali hening. Tapi kalau kamu perhatikan dengan senter, mungkin kamu akan melihat sepasang mata merah kecil mengintip dari antara batang jagung, menatap kamu lama sebelum menghilang. Dan dari kejauhan, suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Hanya satu hal yang bisa dipastikan, ladang itu tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan ketika tak ada siapapun di sana,
Sesuatu masih hidup di dalam tanahnya, menunggu waktu panen berikutnya. Karena di tanah itu, darah sudah jadi pupuknya.